Versi SPP pembuatan form laporan. Jadi kalau kita mengacu kepada soalnya kita punya dua jenis laporan, yaitu laporan histori dan laporan rekapitulasi pembayaran ya. Nah, yang untuk laporan sendiri itu kalau kita bagi itu ada dua jenis. Ada laporan yang dalam bentuk form, jadi kita bisa melihat laporan-laporan transaksi kita itu lewat formnya langsung. Mungkin difilter berdasarkan tanggal, berdasarkan kategori tertentu, tetapi nampilkannya di form. Terus ada lagi laporan yang versi kedua, itu adalah laporan versi yang dicetak. Jadi dari dasar form, misalkan ternyata muncul ada 10 data itu mau kita cetak ke printer misalkan, itu nggak bisa kita langsung nyetak-nyetak tanpa kita membuat form yang versi kedua ini, yaitu form versi cetaknya. Nah, untuk form versi cetak ada banyak sekali kita bisa manfaatkan fitur-fitur. Misalkan kita pakai Crystal Report, ada DevExpert Report. Tapi nanti mungkin saya akan mencoba menggunakan tutorial yang mungkin tidak pernah ada di internet ya. Kita pakai kombinasi antara VB dengan HTML. Jadi kombinasi VB dengan HTML. Kalau yang biasa mungkin kita temukan kombinasi HTML dengan PHP gitu. HTML dengan bahasa misalkan JSON. Tapi ini HTML dengan VB. Ya, jadi reportnya kita nanti memanfaatkan tampilan dari HTML, tetapi untuk datanya kita memanfaatkan dari codingannya si VB-nya. Jadi seperti itu. Oke, kita lihat aja dulu. Kita membuat yang pertama ini adalah form untuk laporannya dulu. Yang versi pertama, yang versi form ya. Untuk yang history pembayaran. Nah, sebelum kita ngebuat apa istilahnya ya, ngebuat reportnya di versi form, kita harus tahu dulu di formnya nanti itu di dalam data grid view-nya kita mau tampilkan apa gitu ya. Jadi kita harus buatkan dulu yang namanya view ya. View itu adalah sejenis query tetapi gabungan dari beberapa tabel mengacu kepada tabel transaksinya. Kita coba lihat aja database kita dulu. Kita buatkan dulu query-nya, baru kita mulai buatkan yang di formnya. Ini kita punya database. Nah, ini pembayaran. Kita ngacunya ke sini. Kalau kita lihat pembayaran, ya, itu kolom-kolomnya select from pembayaran. Nah, ini kolom-kolomnya ada ID pembayaran, ada ID petugas, NIS, tanggal bayar, bulan bayar, tahun. Nah, seperti ini. Tetapi apakah kita akan tampilkan nanti di laporan seperti ini? Jawabannya pasti tidak, karena di sini ada beberapa yang masih ambigu seperti ID SPP, ya enggak? Ada ID petugas yang kita enggak tahu siapa nama petugasnya, kan gitu. Nah, jadi harus kita linkkan dulu pembayaran ini dengan beberapa tabel sesuai dengan ERD-nya. Yang ini. Dengan ERD-nya yang ini. Nah, ini. Ini dia ngelinknya ke petugas. Ngelinknya ke siswa. Nanti si siswa juga ngelinknya ke SPP. Ngelinknya juga ke kelasnya. Jadi ini harus kita buatkan gimana caranya satu query tetapi bisa mencakup keseluruhannya ini. Itulah nanti akan kita tampilkan. Nah, coba kita atur aja dulu. Misalkan kita punya, ya, kita langsung aja ya. Misalkan setting program setting, saya besarin fontnya. Saya pakaikan berapa? Udah 20 ya. 24 coba. Nah, bisa kelihatan ya? Ada nggak? Oh, jelas banget ya. Oke, kita buat aja dulu pembayaran ini. Kita singkat misalkan sebagai A ya. Pembayaran ini kita singkat sebagai huruf A.
Berarti otomatis yang ini semuanya depannya dikasih ini kan karena punyanya kolomnya si pembayaran. Ini pelajaran yang kemarin nih, yang waktu di form siswa. Oke, dia pertama nih, kita linkkan kemana dulu nih? Ke petugas. Berarti kita pakaikan left join petugas sebagai B. Ini udah error. Oh ya, yang menghubungkannya antara tabel pembayaran yang petugas adalah on a.id underscore petugas sama dengan d.id underscore petugas. Nah, kita tes dulu. Oke, good. Nah, kalau udah ngeling kayak gini, berarti tinggal bisa kita tampilkan nama petugasnya. Jadi kita tambahkannya di sini koma b titik nama atau nama petugas. Coba kita lihat. Iya, dia tinggal pakai nama petugas ya. Ya, nama underscore petugas. Kita tes. Nah, seperti itu. Ini udah kita ngelingkan baru ke satu tabel, yaitu tabel petugas. Sekarang kita ngelingkan ke NIS lagi dulu. Ngelingkan ke NIS-nya untuk supaya tahu apa? Tahu NIS-nya, tahu namanya. Oke, langsung saja kita di sini tinggal left join lagi. Kalau udah pakai left, semuanya harus left. Kalau pakai inner, berarti berikutnya bisa left, bisa inner. Kalau udah pakai left semua. Kalau pakai right semua. Left join lagi dengan siswa. Yang menghubungkan adalah ini siswanya sebagai C on a titik nisn sama dengan C titik nis pakai on. Nah, kalau sudah dijalankan aman, berarti sudah benar linknya. Tinggal kita tambahkan di sini C titik nama, apalagi yang mau ditampilkan C titik kelas. Ya enggak? Kita lihat dulu. Ini malah di kelas di sini. C titik nama dulu ya. Kita pakaikan C titik nama. Oke, berarti kita pakai C titik nama. Nanti kita pikirkan yang masalah kelasnya. Nah, C titik nama, C titik kelas tidak ada. Yang ada C titik ID kelas. Nah, berarti itu. Nah, kayak gitu. Nanti kita pikirkan. Lanjut, berikutnya yaitu ini. Ada ID SBP. ID SBP yang mau kita tampilkan adalah tahunnya. Ya enggak? ID SBP itu identik dengan tahunnya. Tapi kayaknya tahun udah ada di sini. Oh, udah ada. Nggak perlu berarti ini. Ini ID SPP sudah terwakili oleh tahunnya sama jumlahnya. Karena ID SPP ini tabel SPP ini hanya sebagai patokan, bukan sebagai data utama sebenarnya. Jadi untuk patokan, di tahun itu harganya sudah sekian gitu. Nanti pas di load untuk diisikan ke pembayaran, dia akan ngambil harga dari sini. Tetapi ketika harga ini sudah ditempelkan, sudah diisikan ke pembayaran, maka dia tidak membutuhkan lagi tabel SPP. Beda dengan siswa. Kalau siswa itu bukan jadi patokan, tapi jadi dasar. Ya, kalau siswa jadi dasar karena NISN pasti identik dengan nama tertentu kan. Nah, dan ketika dia sudah ditempelkan di pembayaran, pasti waktu mengambil namanya dia akan ngambil ke siswa. Dia tidak ngambil di dalam tabel pembayaran karena di pembayaran cuma ada NISN. Nah, kira-kira seperti itu. Cuma yang kita belum tahu nih sekarang adalah ke kelasnya. Kira-kira bisa nggak nih kita hubungkan? Coba kita tes. Sedangkan kelas tidak berhubungan sama pembayaran, tapi kelas berhubungan dengan siswa. Coba kita tes. Berarti di sini left join lagi dengan kelas sebagai D. Tetapi hubungannya bukan A titik, tetapi mana siswa? C titik ID kelas sama on sama dengan D titik ID kelas. Coba kita jalankan. Kalau memang tidak bertambah data ini berarti benar. Ya, benar. Ya.
Lihat ya, berarti di sini yang di left join terakhir nih dia tidak menghubungkan dengan tabel utamanya si pembayaran, tetapi dengan tabel link-linkannya gitu. Jadi utama linkkan ke tabel ke tabel master dilinkkan lagi dengan tabel master kayak gitu. Coba kita tes sekarang, kita mau tahu si Arif ini kelasnya berapa gitu. Mana dia? Berarti tambahkannya setelah nama. Berarti di sini pakai D titik nama kelas ya. Kelas pakai apa? Nama kelas ya. Nah, coba tes. Tuh, muncul. Berarti bisa ya? Berarti bisa. Jadi kita punya tabel utama nih, namanya pembayaran. Ini tabel linknya, namanya siswa. Ternyata ini punya link lagi dengan tabel apa tadi? Tabel ke kelas gitu. Nah, ini pertama dilingkan dulu ke sini. Setelah udah dilingkan ini, baru ini dilingkan ke sini. Tapi ternyata bisa deh. Akhirnya berapa tabel ini dalam satu perintah ini? Berapa tabel ini? Berapa tabel dulu yang dilingkan? Satu pembayaran, kedua petugas, ketiga siswa, ya, keempat ke kelas. Ada 4 dalam satu query ini. Jadi betul-betul SQL ini capek kerjanya. Ketika kita select data, dia langsung cek, semua dicek sama dia. Kalau manusia capek tuh. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, inilah untuk linknya. Dan ini yang akan rencana kita tampilkan ke dalam. Nah, cuman ini belum ada tanggal ya. Pembayar. Oh, ini ada tanggal bayar ya. Ini ada tanggal bayar nih. Nah, tanggal bayar sebaiknya kita taruh di paling depan. Ini kan masalah tampilan aja. Tuh, jadi lebih bagus tampilannya. Tanggal bayar terus baru ID pembayaran. Ini tanggal bayar. Karena nanti kita akan di sini buatkan where lagi. Where. Nah, where-nya berdasarkan apa? Nah, nanti where-nya kita ada 3 jenis, ya. Kalau yang untuk admin dia where-nya berdasarkan tanggal saja. Kalau misalkan untuk petugas dia where-nya berdasarkan tanggal dan berdasarkan ID petugasnya. Kalau siswa berdasarkan tanggal dan berdasarkan NIS SN-nya. Paham? Oke, jadi where yang pertama yaitu punyanya si admin. Berarti dia pakein ini where tanggal bayar kita pakai between aja, berarti di antara, ya. Where tanggal bayar between. Nah, tanggalnya berapa misalkan? Nanti kita buatin di sini. Misalkan saya mau tampilkan 2000. Dia ingat ya tahun, bulan, tanggal. 2021 bulan 2 tanggal 1. Nah, N. Nah, ini berarti sampai sama. Kayak gini juga. Oke. Misalkan sampai tanggal berapa sekarang? 4. Nah, gitu. Nah, ini untuk memfilter dia berdasarkan tanggal. Coba saya jalankan sekarang, kayak nggak akan ada yang muncul. Tuh. Karena memang tidak ada transaksi pada tanggal itu. Ya. Karena apa? Tanggal yang ada di transaksi pembayaran, coba kalian lihat di sini. Lihat, tanggalnya itu tanggal 22 semua. Nah, coba saya buatkan between 21-22 ya. Berarti bulan 1 ya. Bulan 1 tanggal 21 coba ya. Sampai tanggal 21 juga, berarti cuma 1 hari gitu. Nggak muncul. Coba saya ganti di sini. Between tanggal 21 sampai tanggal 22. Muncul. Between tanggal 22 sampai 22 muncul nggak? Ya muncul, karena kan misalnya tanggal 22 sampai tanggal 22 berarti yang diminta adalah tanggal 22. Kayak gitu. Oke, berarti ini berfungsi ya. Berfungsi. Berarti ini tinggal kita kopas nanti ke formnya. Ini yang untuk si siapa? Admin. Kita copy lagi. Nah, ini kita kasih tanda titik koma dulu. Paste. Ini untuk si petugas. Petugas cuman tinggal ditambahkan N apa? ID petugasnya. Nah, N ID petugas sama dengan apa? Misalkan ID petugasnya di sini apa nih yang ada di sini? 10. Muncul nggak? Thread muncul. Tapi kalau saya ganti ID petugasnya jadi 9, nggak ada. Kalau di sini ada.
yang di versinya admin. Ya kan? Ini tidak ada karena tidak ada ID petugas pada transaksi itu. Tuh, yang ada cuman ID petugas 10. Paham ya? Oke, ini berarti sudah aman. Saya kasih, nanti kita tinggal jalankan. Yang terakhir adalah yang versinya siswa. Versinya siswa hampir mirip dengan versinya petugas. Cuman yang membedakan dia adalah dia filternya ditambah dengan NISN. Nah, coba saya pakai NISN 111. Muncul nggak? Oh, bukan A.NISN ya. NISN. Harusnya benar sih. Harusnya benar dong. Ini kan A. Ada. Oh iya, ini belum dikasih titik koma sebagai pemberhenti suatu perintah SQL. Run. Ya. Nggak ada kan? Nah, yang ada siswanya 1, 2, 3. Set. Nah, jadi double filter jadinya namanya. Udah filter berdasarkan tanggal, filter lagi berdasarkan petugas. Ada udah filter berdasarkan tanggal, filter lagi berdasarkan siswa. Oke? Jadi kita yang untuk materi sampai sini dulu. Ya, tetapi lumayan ini udah utamanya sebenarnya ini yang utama. Kalau ngebuat form terus mengeksekusi perintah SQL itu udah biasa kan? Ya, cuman yang ini yang utama harus kalian pahami dulu ya. Jadi kalian udah mengeksekusi SQL tapi nggak tahu apa itu SQL-nya, apa maksudnya kan percuma. Ya kan? Jadi sebenarnya ini yang akan kita tampilkan di dalam form laporan. Baik itu yang versi form dan versi cetaknya. Oke, kita akhiri videonya nanti boleh